Yang menarik adalah tidak ada seorang pun dari keluarganya yang tahu akan hal ini. Karena mereka melihat banyak gadis-gadis muda di kapal ini, nafsu mereka mulai kemana-mana guys. Ursula tetap teguh dan memilih mati untuk bertemu mempelai aslinya di surga, yaitu Yesus Kristus. Oh iya sih, tapi saya belum tercapai nih cita-citanya. Bisnis juga masih jalan, belum sukses saya itu. Sejahat itukah Tuhan? Halo teman-teman semua, welcome back to Rock, Riwayat Orang Kudus edisi 21 Oktober. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santa Ursula, martir dan pelindung pelajar. Terima kasih kepada Kak Bobby Tamba yang sudah request ya. Semoga Tuhan memberkati. Seperti biasa, sebelum kita mulai, silahkan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat ladan para santo santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Cerita berawal pada abad keempat di tanah Inggris. Hiduplah seorang putri Raja Dumnonia yang bernama Ursula. Karena berasal dari keluarga bangsawan yang sudah menjadi Kristen, maka Ursula sedari kecilnya sudah mendapatkan pendidikan iman yang cukup dalam. Sehingga walau masih muda, imannya sudah jauh di atas orang dewasa loh guys. Kematangan imannya ini ia buktikan dalam pilihan untuk hidup selibat dan mempersembahkan keperawanannya bagi Tuhan. Mungkin kalau Ursula hidup di zaman sekarang bisa jadi masuk biara ya. Tapi sayangnya dulu memang belum ada biara, atau lebih tepatnya belum ada kebiasaan hidup religius yang membentuk suatu komunitas. Yang menarik adalah tidak ada seorang pun dari keluarganya yang tahu akan hal ini. Mungkin kalau dikasih tahu bisa jadi malah ditentang atau justru dihentikan. Namun tak lama setelah ikrar selibatnya, sebagai putri raja, mau nggak mau ia harus menerima sebuah perjodohan yang dilatar belakangi alasan politik untuk mencegah perang negara. Jodohnya adalah seorang pangeran kafir bernama Aetherius yang bahkan ketemu dengannya aja nggak pernah udah dijodohin guys. Kacau juga ya. Di tengah kondisi yang maju mundur mentok ini, Ursula kemudian berdoa kepada Tuhan memohon belas kasihnya. Dan lewat pergumulan berat ini, akhirnya Ursula menerima Aetherius dengan beberapa syarat. Pertama dan terutama, ia harus mau meluangkan waktu menjadi katekumen dan kemudian dibaptis. Kedua, ia harus memberi jeda selama 3 tahun kepada Ursula sebelum akhirnya menikah. Jeda ini digunakan oleh Ursula untuk memperdalam relasinya dengan Tuhan. Salah satunya adalah dengan berziarah ke tanah Roma guys. Dalam ziarahnya ini, ia ditemani oleh 11 orang perawan lain, yang di beberapa sumber sering disebutkan 11.000 perawan. Gimana? Kok bedanya jauh bener sih? 11 sama 11.000? Ya guys, jadi beberapa ahli menyimpulkan adanya kesalahan terjemahan dari sumber prasasti, di mana singkatan Romawi XIMV diterjemahkan menjadi 11.000 perawan, padahal lebih tepatnya 11 perawan martir. Ya, tapi memang lebih logis 11 orang sih guys daripada 11.000. Karena 11.000 itu banyak banget loh. Kalau 11.000 perawan bisa-bisa kosong kotanya agak ada cewek ntar. Nah, karena zaman dulu itu belum ada pesawat, jadi mereka harus menggunakan kapal laut sehingga memakan waktu yang cukup lama untuk sampai ke Roma. Perjalanan panjang ini dimulai dari menyusuri sungai Rhine ke Cologne, Basel, Swiss, dan akhirnya sampai ke kota Roma. Setelah menetap dan berziarah beberapa waktu di Roma, mereka kemudian pulang kembali ke Inggris lewat jalan yang sama. Tapi ternyata sesampainya di Cologne, kota itu sedang menghadapi suatu ancaman invasi yang mengerikan dari bangsa Han yang bengis. Orang-orang Han lalu menahan rombongan kapal Ursula dan menggeledahnya guys. Karena mereka melihat banyak gadis-gadis muda di kapal ini, nafsu mereka mulai kemana-mana guys, sehingga keperawanan mereka terancam. Para sahabat Ursula kemudian kompak untuk menolak dan melawan ketika orang-orang Han ingin menjalankan nafsu liar mereka. Karena cinta tak dapat, akhirnya panah pun bekerja. Ini maksudnya para sahabat Ursula kemudian tewas dengan cara dipanah guys. Namun karena Ursula adalah yang paling cantik di antara semuanya, ia dikhususkan oleh pemimpin bangsa Han untuk dipersunting jadi istri guys. Gila kan ya? Tapi berkali-kali dihasut, bahkan dijanjikan janji-janji manis, Ursula tetap teguh dan memilih mati untuk bertemu mempelai aslinya di surga, yaitu Yesus Kristus. Sehingga ia pun tewas dengan cara yang sama, yaitu dipanah hingga tewas, sekitar akhir abad keempat.
Legenda kemartirannya ini bisa dibilang ada beberapa versi guys, dikarenakan sumber informasi tertulis yang cukup minim. Yang barusan kuceritain ini adalah versi paling terkenalnya. Namun mostly semua sejarawan sepakat kalau memang pada intinya Santa Ursula dan para sahabatnya meregang nyawa sebagai martir Kristus. Santa Ursula kemudian menjadi pelindung dari sebuah tarekat sekuler bernama Company of Saint Ursula yang didirikan oleh Santa Angela Merici. Tarekat ini berfokus pada pendidikan kaum perempuan serta perawatan bagi orang yang sakit dan mereka yang membutuhkan. Oh ya, tarekat ini agak berbeda ya dengan tarekat hidup religius kayak suster-suster gitu. Para anggota tarekat ini tidak hidup dalam aktivitas di biara, melainkan dalam aktivitas dan kegiatan masing-masing seperti halnya umat biasa. Akan tetapi, tetap mengucapkan janji-janji religius sesuai aturan tarekat. Nah teman-teman, walau kisahnya bisa dibilang adalah legenda, namun satu hal menarik yang dapat kita teladani dari kisahnya, yaitu teladan kemartirannya. Mungkin sebagai manusia biasa, kita suka takut ya dengan namanya kematian. Sangat manusiawi kok guys. Namun, sebagai orang beriman, kita dipanggil untuk melihat kematian bukan sebagai akhir hidup, melainkan awal dari kehidupan yang baru. Inilah yang sebenarnya dicontohkan oleh Santa Ursula dan seluruh orang kudus Allah yang rela meregang nyawa demi taat pada Kristus. Duh, tapi tetep deh takut mati. Soalnya masih ada tanggungan keluarga. Nanti mereka makan apa dong? Mereka tinggal di mana kalau saya meninggal? Guys, takut itu boleh dan wajar ya. Tapi jangan sampai diri kita jadi dikendalikan oleh ketakutan akan kematian. Kalau suatu saat nanti kita mati demi Kristus, mungkin nggak sih Tuhan menelantarkan keluarga dari salah satu martirnya? Sejahat itukah Tuhan? Tentu nggak dong, Tuhan pasti akan tetap pelihara guys. Yesus sendiri bersabda, "Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai?" Oh iya sih, tapi saya belum tercapai nih cita-citanya. Bisnis juga masih jalan, belum sukses saya itu. Wah teman-teman, memang sayang sih cita-citanya belum tercapai. Tapi percayalah, segala macam penderitaan termasuk juga cita-cita yang gak tercapai itu tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita kelak. Lagian Tuhan sendiri bersabda seperti ini loh. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Iya. Tapi gimana ya? Gua tuh tetap merasa belum siap sih, soalnya masih banyak dosa. Nah itu dia guys yang penting. Sadar kalau kita penuh dengan dosa adalah suatu hal yang sangat bagus. Tapi jangan sampai berhenti di situ. Kita harus terus-menerus memperbaiki diri agar bisa semakin dekat dengan Tuhan. Kalau berdosa, sadar lalu tobat. Jatuh lagi, sadar lagi, dan bertobat lagi. Begitu seterusnya. Karena memang kita manusia nggak bisa lepas dari namanya kecenderungan berdosa. Namun percayalah guys, kalaupun kita masih banyak dosa, tapi ketika tiba kesempatan kita menjadi seorang martir, Tuhan pasti akan menyelamatkan kita. Karena Ia sendiri bersabda, "Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." So, teman-teman, mari mohon doa Santa Ursula agar kita dapat terus memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Kristus, supaya tidak takut lagi akan kematian dan kelak kita dapat menghadapi kematian yang membahagiakan di dalam Tuhan, bukan kematian yang menyedihkan. Santa Ursula, doakanlah kami. Amin. Oke guys, jadi kisah hidup Santa Ursula seperti itu. Terima kasih sekali lagi ya kepada Kak Bobby Tamba yang sudah request. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share untuk mendukung pengembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Zaijian!